Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat mari bro, kembali pagi ini kita berjumpa dalam acara tausiah subuh atau tabu ya, yang seperti biasa yang akan dibawakan oleh Ustadz UG yang bertepatan pada hari Selasa tanggal berapa ini oke? Tanggal 12 September 2021 bertepatan oke ya Magi ya, promosi tak salah, tanggal 14 ya September 2021 bertepatan dengan apa ya? Situ ya, tanggal 7 Safar 7 Safar bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 ya Hijriah. Baik sahabat Tasya, langsung aja kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Host kita pagi kota lambe Ustadz. Ya. Tadi malamnya kan siaran. Ya. Mungkin kehujanan pulang, jadi pagi kok agak terlambe ya Bu ya. Ya. Kita maafkan saja. Ya. Dan Ustadz, seperti biasa Ustadz, nanti hari ini judul pengajiannya apa Ustadz? Penyakit cinta dunia part 4. Penyakit cinta dunia part 4. Ya. Oh, pakai part gitu part, ya. ya. Ini hubud dunia itu maksudnya apa tuh? Ya. Hubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Baik sahabat sehat mari bro, kita persilakan aja Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, suikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau selalu memberikan kita kesempatan untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga apapun yang beliau limpahkan kepada kita membuat kita mampu dan sanggup untuk melaksanakan segala agenda, melangsungkan kehidupan, dan melanjutkan aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini. Banyak mungkin kaum muslimin dan kita semua umumnya tanpa menyadari bahwasanya begitu banyak nikmat Allah yang telah kita gunakan dalam kehidupan kita. Namun persoalannya, setiap nikmat yang kita pakai
Setiap nikmat yang kita gunakan habis. Kadangkala lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga katakan seperti itu. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi mereka sedikit yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Banyak nikmat Allah, sedikit syukurnya. Ini yang banyak manusia dalam kehidupan di dunia. Amat sangat sedikit mungkin golongan manusia yang nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa adanya tapi syukurnya banyak. Ini orang-orang pilihan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang betul beriman dan bertakwa kepada Allah, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, syukurnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Jadi jangan kita kira bahwasanya Allah memberikan suatu nikmat itu sesuai dengan keinginan, tidak. Tapi Allah memberikan nikmat itu sesuai dengan kebutuhan. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang apa yang kita inginkan. Kadang-kala manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Allah karena dia tidak mendapatkan sesuatu keinginan yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia penyebab salah satunya tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Jadi Allah sebab itu insya Allah kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah meninggalkan dua petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Begitu sayangnya Allah dan Rasulullah kepada kita umatnya, agar kehidupan manusia itu selamat, baik selamat dalam kehidupan dunia ataupun selamat dalam menempuh kehidupan yang abadi kelak nanti. Rasulullah dan Allah berikan suatu petunjuk, suatu pedoman dalam kehidupan kita. Selagi kita berpedoman kepada petunjuk yang diberikan Allah dan Rasulnya, maka segala sesuatu aktivitas dan kegiatan kita di dunia ini tidak akan sesat maupun dalam tujuan kita kehidupan akhirat kelak. Sama dengan sebuah mobil. Kalau mobil kita beli, lalu apapun petunjuk daripada penggunaan mobil itu kita lakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan buku petunjuknya, maka mobil itu tidak akan pernah sesat dan salah dalam mengendalikan dan menggunakan mobil itu. Nggak akan pernah. Setelahnya sebagai pengendali kemana arah mobil itu akan pergi. Remnya digunakan untuk memberhentikan mobil itu, termasuk kepada giginya mungkin berapa kecepatan yang harus kita tempuh. Semuanya ada fungsinya di ketika setiap segala sesuatu bagian yang ada di mobil itu kita gunakan semestinya dan menurut petunjuk bukunya, maka mobil itu tidak akan pernah berjalan pada jalan yang salah. Akan selamat. Tapi ketika salah mempergunakan apapun petunjuk daripada penggunaan mobil itu, contoh,
remnya kita gunakan sebagai gasnya, lalu gasnya kita gunakan sebagai remnya. Malah mobil ini akan salah jalan dan bisa menjadi kecelakaan. Misalnya kita ingin memberhentikan mobil, lantas kita injak remnya, kita injak gasnya, jangankan berhenti, malah melaju. Begitupun sebaliknya, kita ingin menjalankan mobil, lantas kita injak remnya. Gimana mobil mau maju kalau remnya diinjak? Begitupun kehidupan kita. Seandainya salah mempergunakan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka alamat kehidupan kita akan tersesat. Jangan kata Allah kita lakukan, lalu perintah Allah kita tinggalkan, maka dijamin kehidupan manusia akan tersesat. Itulah Allah dan Rasulnya meninggalkan petunjuk dan pedoman, buku yang betul-betul ada kebenaran di dalamnya, kitab yang paling benar ketimbang kitab-kitab yang lain. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, manusia sesungguhnya dalam kehidupan dunia harus memiliki suatu komitmen, suatu prinsip. Apalagi orang beriman itu punya prinsip. Apa prinsipnya? Ketika orang beriman itu mengatakan iya, maka selamanya tetap iya. Ketika orang beriman itu mengatakan tidak, maka orang beriman itu selamanya akan mengatakan tidak dalam kehidupannya. Apa maksudnya? Ketika Allah menanyakan kepada kita di waktu kita di alam rahim kita, Allah sudah menanyakan kepada kita setiap manusia yang akan lahir di atas dunia. Pertanyaan itu adalah alastu birabbikum, apakah aku tidak Tuhanmu? Kata Allah kepada kita manusia. Lalu di ketika itu kita punya komitmen dan telah menjawab pertanyaan Allah itu. Qalu bala syahidna, ya kami mengatakan, kami bersaksi bahwasanya Engkau Tuhan kami. Maka di ketika persaksian itu kita ucapkan di waktu di dalam rahim kita, maka sesungguhnya di ketika kita telah lahir ke atas dunia, tetaplah komitmen dengan perjanjian kita kepada Allah. Apa maksudnya? Di ketika kita telah berjanji Allah adalah Tuhan kita, kita benarkan Allah itu sebagai Tuhan, maka segala apa yang diperintahkan Allah di ketika kita hidup di atas dunia, kita lakukan semuanya tanpa pilih-pilih. Ini kadang-kadang orang Islam, ada juga orang Islam yang pilih-pilih perintah Allah. Mana yang dia sukai perintah Allah, dia lakukan. Mana yang dia tidak sukai perintah Allah, dia tidak mau lakukan. Contoh puasa dia tidak suka, dia tidak lakukan. Contoh dia haji nggak suka, dia tidak lakukan. Yang sukanya mungkin menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dia suka, dia pilih-pilih. Sedangkan agama itu nggak ada. Allah memberikan semua perintah itu kepada semua hambanya. Nggak pilih-pilih seperti apapun, baik kaya, tinggi jabatannya, cantik dan tampan, baik keturunannya, nggak pilih-pilih. Yang namanya perintah tetap perintah, cuma perbedaannya kadangkala dari perintah itu ada yang namanya keringanan, itu saja bedanya. Contohnya perintah sholat kepada semua hamba Allah yang beriman telah balik berakal, wajib semuanya sholat, nggak pilih-pilih, kecuali ada halangan dan keringanan. Contoh wanita, memang Allah datangkan suatu penghalang dan itu diperbolehkan menurut agama.
atau keringanan diberikan oleh Allah. Contoh kepada orang yang sakit nggak sanggup berdiri lalu boleh duduk sholatnya, nggak sanggup duduk boleh berbaring sholatnya, nggak sanggup juga boleh seperti apapun dia sanggup boleh. Tapi semuanya diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadilan Allah kepada hambanya. Dan begitu pula seharusnya kita kepada Allah. Apa maksudnya? Kita dalam beribadah melakukan perintah Allah jangan pilih-pilih. Jangan sesuka hati kita. Ini yang enak saja kita lakukan, ini yang gak enak menurut kita tidak lakukan, nggak boleh seperti itu. Semua perintah Allah, semua apa yang dianjurkan oleh Rasul, kita lakukan semampu kita. Allah itu tidak berikan semuanya kecuali kita sanggup memikulnya. Allah udah katakan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban kecuali kamu sanggup memikul beban itu. Allah lebih tahu tentang kesanggupan dan kemampuan kita dalam melakukan suatu agenda, suatu ibadah, suatu amal dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, justru itu sebetulnya setiap saat dalam kehidupan mestilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik melalui ibadah yang kita lakukan, apalagi zikir yang kita lakukan. Allah kan perintahkan kepada kita, wa zakarallahu katsira. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Wa zakarallahu katsira, banyak-banyak ingat Allah. Apa maksudnya? Dimanapun ingat Allah, kapanpun ingat Allah. Seperti apapun kondisi kita ingat Allah, banyak mengingat Allah. Ini kadang-kadang manusia sesuka hatinya ingat Allah. Di ketika nikmat banyak baru ingat Allah. Di ketika musibah Allah timpakan hilang nama Allah. Nah ini kadang-kadang manusia ada yang seperti itu. Ataupun sebaliknya, di ketika nikmat Allah datang kepadanya mereka lupa kepada Allah. Di ketika musibah datang kepada dia ingat Allah. Datang misalnya gempa, datang angin ribut, atau datang misalnya banjir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru Allah limpahkan kepada mereka kenikmatannya berupa kesenangan, mereka lupa kepada Allah. Kenikmatan dia dapatkan, Allah dia lupakan. Banyak juga manusia yang seperti itu. Bahkan sebaliknya juga ada, di ketika kenikmatan Allah berikan baru dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur tanggung-tanggung. Di ketika Allah timpakan kepada mereka ujian dan cobaan, mereka ngeluh, berputus asa, bahkan menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kepadanya. Banyak juga manusia yang seperti itu. Jadi kalau seandainya kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan hati itu selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Sebab zikir itu sebetulnya di ketika kita berzikir penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesungguhan, maka terasa yang namanya nikmat berzikir itu. Itulah salah satu yang bisa mengobati yang namanya penyakit cinta dunia. Tapi kalau seandainya hilang nikmat berzikir itu, maka artinya kita telah mengidap, dihinggapi oleh penyakit yang dinamakan dengan penyakit cinta. Penyakit cinta dunia. Makanya pada saat ini kita angkat tema adalah penyakit cinta dunia yang keempat itu.
adalah hilangnya kenikmatan dalam berzikir. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kalau Rasulullah SAW mencontohkan dalam kehidupannya, untuk kita ambil suatu contoh dan hikmah bahwasanya Rasulullah dalam berzikir nikmatnya luar biasa. Kalau bisa Rasulullah itu ingat saja kepada Allah, itulah mendapatkan suatu nikmat dalam berzikir. Sebab kenapa dalam berzikir itu, ketika zikir itu zikirnya lisan atau lidah, maka kenikmatannya luar biasa. Menyebut asma Allah, kebesaran Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah, kita puji Allah. Ketika kita mengatakan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah. Apa maksudnya? Segala apapun yang terjadi yang kita tidak sukai dalam kehidupan, jangan salahkan Allah, tapi kita tetap memuji Allah. Mungkin beristighfar kepada Allah, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah menganggap Allah itu memberikan suatu kesusahan kepada kita. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kita tidak pernah buruk sangka kepada Allah, tidak pernah suuzon kepada Allah. Itulah artinya mensucikan Allah. Makanya dalam lafaz zikir itu salah satunya subhanallah, maha suci Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ini kadang-kadang manusia itulah apabila telah dihinggapi yang namanya penyakit dunia, mereka bukannya mensucikan Allah, bahkan mengotori daripada kekuasaan Allah, mengotori daripada suatu ketetapan Allah. Apa maksudnya? Ketika sesuatu yang tidak mengenakan didatangkan Allah kepada kita, lalu kita tidak ridha menerimanya, mengatakan Allah itu memberikan azab saja kepada kita, memberikan cobaan saja kepada kita, mengatakan Allah itu tidak mengerti dengan kehidupan kita, memberikan kesusahan dan kepayahan kepada kita. Itu artinya apa? Menghilangkan kesucian Allah dalam kehidupan kita. Padahal Allah itu sebetulnya maha suci dan ada maksud tertentu dan maksud terbaik dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, termasuk ketika Allah mendatangkan sesuatu musibah. Ketika bencana datang kepada kita, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan datang dalam kehidupan kita, ketika kita tetap menganggap dan menjadikan diri kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada hikmah terbaik dalam kehidupan kita. Apapun itu, mungkin di ketika ini Allah mendatangkan suatu cobaan kepada kita berupa didatangkan suatu penyakit, yang mungkin penyakit itu datangnya bertahun, atau bahkan penyakit itu sampai kita mengalami yang namanya kematian. Ketika kita ridho dan ikhlas dengan penyakit itu, pasti ada hikmah di sebalik itu yang terbaik. Contoh hikmah didatangkan oleh Allah penyakit itu adalah ketika kita dalam keadaan sakit, maka ketika kita ikhlas dan sabar dalam menjalani atau menghadapi penyakit itu, maka setiap penyakit itu menjadi penggugur dosa dalam kehidupan kita. Luar biasa. Maka ketika ada hamba Allah yang sakit sampai akhir hidupnya, bahkan akhiri saja dengan suatu kematian, selama dia berada dalam penyakit itu, maka setiap dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sayangnya Allah. Udahlah sakit, diberikan kesempatan untuk istirahat oleh Allah,
diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ampuni dosanya lagi. Kalau seandainya kita sabar dan ikhlas dalam menerima segala ketentuan Allah, termasuk yang namanya penyakit. Kaum muslimin sahabatku, dimanapun Anda berada. Jadi kalau seandainya kita arahkan cinta kita kepada cinta dunia, mencintai sesuatu yang ada di atas bumi ini begitu sukanya kita sehingga membuat kita terlena dan melupakan Allah, hilang nikmat zikir. Inilah salah satu akibat daripada mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia, hilang nikmat berzikir. Orang kalau seandainya fokusnya lebih besar cintanya kepada dunia, maka fokusnya dalam zikir kepada Allah akan hilang. Coba kita rasakan kalau tidak. Maka di ketika cinta dunia itu terlalu berlebihan, lupa kepada Allah, dan nikmat berzikir akan hilang, itu otomatis. Makanya nak mampu manusia itu yang mengaku, apalagi yang mengaku Islam tadi, nggak mampu khusyuk dalam berzikir itu salah satu penyebabnya cinta kepada dunia. Ketika kita berzikir selalu digoda oleh setan, cepat nanti Anda rugi, jangan lama-lama zikirnya. Nanti apalagi mungkin profesi kita mungkin seorang pedagang atau seorang penjual, maka setan akan menggoda, cepat sholatnya, jangan lama-lama zikirnya, entah nanti pembeli pada kabur kepada tempat yang lain, jangan lama-lama. Itu godaan-godaan setan. Akibatnya apa? Nikmat berzikir hilang dalam kehidupan kita. Zikir apabila kita resapi, kita renungkan, kita dalami maknanya luar biasa. Di ketika kita baca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sampai menetes air mata kita, itu terasa nikmat zikir kepada Allah. Terasa betapa dekatnya kita dengan Allah. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Urat leher kita lebih dekat Allah daripada kita sendiri. Di ketika kita mendekatkan hati kita, diri kita kepada Allah melalui zikir kepada Allah, maka kenikmatan dalam berzikir akan kita rasakan. Tapi kalau seseorang apabila cintanya kepada dunia terlalu berlebihan, nikmat berzikir akan hilang. Itulah sebabnya kadang-kala kita mau melalaikan ibadah demi mengejar urusan dunia. Ini kadang-kala banyak juga orang terlena dalam kehidupan dunia dan melanjutkan aktivitas agendanya dan mengorbankan untuk kepentingan akhiratnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau mengorbankan urusan akhiratnya demi kepentingan dunia. Ini. Jadi jangan mengatakan kesibukan itu untuk menghalangi kita dekat kepada Allah. Tidak. Bahkan zikir itu sebetulnya Allah pun memberikan kemudahan kepada kita. Apa maksudnya? Di ketika mungkin kita sedang memasak, bisa zikir. Apalagi kita berzikir di ketika kita mengandung anak dan merawat anak balita. Nah ini misalnya contoh, dalam kita mengayunkan anak, membuai anak kita, lalu kita lafazkan kata-kata zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini suatu didikan yang mantap sebetulnya. Ini kadang-kadang kita lihat seorang ibu dalam membuai anaknya, mengayunkan anaknya, kadang-kala nyanyinya itu bukan nyanyian Islami, bahkan nyanyi tengerok atau nyanyi itu luar biasa diskonya. Itu salah. Apalagi pada saat ini
menghidupkan handphonenya atau aktifkan handphonenya, membunyikan musik yang ada dalam HP-nya, lalu diperdengarkan ke telinga anaknya supaya anaknya bisa tidur. Ini suatu didikan yang salah kepada anak. Inilah gunanya lafaz-lafaz zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita. Apa salahnya, bahkan lebih baik, bahkan jauh lebih baik ketika kita membuai anak kita, mengayunkan anak kita, membobokkan anak kita dengan lafaz-lafaz zikir atau lantunan ayat Al-Quran. Subhanallah. Sehingga ketika mereka masih kecil, ayat atau suara yang diperdengarkan ke telinganya semuanya kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyibah, asma Allah, lafaz agama Allah. Begitu luar biasa, sehingga ketika telinganya telah terbiasa mendengarkan lafaz zikir, dari kecil selalu mendengarkan lafaz zikir, sampai besar dan dewasa pun telinganya juga suka dengan lafaz zikir. Sehingga kalau ada lafaz-lafaz yang bertentangan dengan zikir, telinga itu nggak suka. Itulah hikmahnya, luar biasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu, ketika kita merasakan kenikmatan, hilangnya kenikmatan berzikir dalam kehidupan kita, apalagi ibadah, itu tandanya cinta dunia telah merenggut dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan pencerahan dan memberikan penambahan iman dan takwa kita serta ilmu, agar mungkin selama ini zikir kita lalai kepada Allah akibat cinta dunia. Mari kita hilangkan cinta dunia dengan banyak berzikir. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Uki yang telah menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita semua. Dan bagi sahabat Sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz kita, silakan kita terima di via handphone 0823 86447487 08